Sore ini kita kembali mempersembahkan pujian dan syukur kepada Allah pada pesta Santo Thomas Rasul. Bila sepanjang hari ini kita masih diliputi keraguan, kelemahan atau ketakutan, semoga Kristus yang bangkit datang menyapa kita seperti Ia menyapa Santo Thomas, menghadirkan damai, menguatkan iman, dan mengajak kita semakin percaya kepadanya. Sebelum memulai ibadat petang, marilah kita memohon dukungan doa Santo Thomas Rasul. Marilah berdoa. Ya Santo Thomas yang mulia, Engkau begitu mengasihi Tuhan Yesus, sehingga duka cita atas wafatnya membuatmu belum dapat percaya bahwa Ia telah bangkit sebelum engkau sendiri melihatnya dan menyentuh luka-lukanya. Namun kasih-Mu kepada Sang Guru begitu besar, hingga engkau rela menyerahkan hidupmu demi mewartakan Ia. Doakanlah kami, agar kami sungguh menyesali dosa-dosa kami yang telah menjadi sebab sengsara Kristus. Bantulah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi pelayanan kepadanya, sehingga kami layak mengambil bagian dalam sabda bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga kami tetap teguh dalam iman, setia dalam kasih, dan tekun dalam pengharapan hingga akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Langit bersorak gembira, dan bumi bersuka cita, merayakan hari pesta. Para rasul yang mulia diangkat menjadi duta, betara warta gembira. Mereka dikuasakan memberikan pengampunan. Semoga pada akhir zaman, pada saat pengadilan, kami terima lindungan, agar selamat dan aman. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada kita semua. Amin. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya? Jawab Yesus, Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. Sekalipun aku berkata dalam kebingunganku, semua orang penipu. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan menempati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasih-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu,
aku anak sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah kota Yerusalem. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Thomas yang disebut juga Didimus tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Haleluya. Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui, "Agunglah karya Tuhan bagi mereka." Sungguh agung karya Tuhan bagi kita, sebab itu kita bersuka cita. Tuhan telah memulihkan nasib kita, seperti sungai kering berair lagi di musim hujan. Ia menabur dengan bercucuran air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya. Ia pulang sambil bernyanyi, membawa berkas panenannya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thomas yang disebut juga Didimus tidak hadir tatkala Yesus datang. Maka murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Haleluya. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di surga. Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan cinta Allah telah menentukan kita menjadi puteranya, dengan perantaraan Yesus Kristus, karena kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Putra yang dikasihinya. Dalam Kristus kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita, menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita, sekadar kerelaan yang diikhtiarkannya dalam Kristus sejak dahulu, untuk menggenapkan segala zaman, yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi, dalam diri Kristus sebagai kepala. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ulurkanlah tanganmu dan jamahlah bekas-bekas paku ini. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kristus mengangkat baik rasul maupun nabi, baik pewarta Injil maupun gembala dan pengajar umat, untuk memperlengkapi para kudus bagi tugas pengabdian. Dengan demikian, dibangun tubuh Kristus sampai kita semua akhirnya bersatu dalam iman dan benar-benar mengenal Putra Allah. Maka kita menjadi manusia sempurna dan mencapai taraf kedewasaan Kristus yang sepenuh-penuhnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa, dan karyanya yang agung di antara bangsa-bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Wartakanlah kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Kumasukkan jariku ke dalam bekas paku dan tanganku ke dalam lambungnya. Kataku, Tuhanku dan Allahku, Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kumasukkan jariku ke dalam bekas paku dan tanganku ke dalam lambungnya. Kataku, Tuhanku dan Allahku, Haleluya. Saudara-saudara, kita dibangun atas dasar ke-12 Rasul. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa bagi umat-Nya. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Kristus yang bangkit dari alam maut, menyatakan diri pertama-tama kepada para rasul. Semoga kami memberi kesaksian tentang Dia sampai ke ujung bumi.
Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengutus putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang papa. Semoga kami mewartakan Injil dengan ikhlas dan berani. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau mengutus putra-Mu untuk menaburkan benih sabda-Mu. Semoga sabda-Mu membawa hasil yang menggembirakan hati. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau mengutus putra-Mu untuk memperdamaikan dunia dengan dikau dalam darah-Nya. Semoga semua orang hidup dalam damai dengan dikau dan dengan sesamanya. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Engkau mentahtakan putra-Mu di sisi kanan-Mu dalam kemuliaan surgawi. Semoga orang beriman yang telah meninggal, Kau terima dalam kerajaan-Mu. Ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Marilah sekarang kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan dan pemeliharaan yang telah dianugerahkannya. Dan marilah kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, ingatlah akan gereja-Mu ya Tuhan. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersukacita pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengakui putra-Mu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa disokong oleh perlindungannya, dan kelak memperoleh kehidupan karena percaya akan nama Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Ini ku aturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar
berdoaku. Dampingilah aku di medan hidup, ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga.